Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aguripa Siregar, NIM 200306058. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan mereview materi dari hasil pembelajaran oleh Ibu dosen Tati Vidianasari SPT MP. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan proses yang terjadi pada metabolisme, yaitu dehidrasi dan biosintesis. Metabolisme lemak adalah pengubahan atau pemecahan asam lemak untuk menghasilkan energi ataupun digunakan sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Nah, proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus yang dibantu dengan enzim lipase yang dihasilkan di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus, maka usus akan berkontraksi ataupun merangsang keluarnya hormon galeostokin. Hormon ini berfungsi untuk perangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu yang mengandung garam akan berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang lebih kecil. Kemudian soal nomor 2, jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Dalam metabolisme lipid itu, pencernaan adalah pemegang peran penting dalam mengubah ataupun memecah triglyceral menjadi monoglyceral. Proses pencernaan itu dimulai dengan masuknya makanan ke dalam mulut, kemudian melalui proses kimiawi, dan makanan yang kita makan itu akan tetap utuh sampai ke dalam epitel usus halus. Setelah itu, lemak akan masuk ke lambung, lalu dalam proses tempat pencernaan kimiawi itu dilanjutkan oleh lipase lambung, serta diikuti dengan sistem pencernaan mekanis yang dimulai. Namun, sebagian pencernaan dan penyerapan lipid itu terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3, yaitu jelaskan pengertian beta oksidasi. Beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah asam lemak menjadi adenosin trifosfat atau yang disebut dengan ATP. Contoh dari beta oksidasi ini adalah hidrolisis lemak. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu jelaskan 4 proses utama pada beta oksidasi. Proses yang pertama yaitu dehidrogenase. Pada tahap ini akan dibantu oleh asetil koenzim A, dehidrogenase, dan akan membentuk ikatan rangkap antara C2 dan C3. Setelah itu, C2 dan C3 masing-masing akan melepaskan 2 atom hidrogen yang akan ditangkap oleh FAD. Setelah itu akan membentuk FADH2. Yang kedua yaitu hidratasi. Pada hidratasi ini akan mengkatalisis hidratasi transenol koenzim A dan akan menghasilkan 3L hidroksiasil koenzim A. Yang ketiga yaitu oksidasi, yang dibantu oleh enzim hidroksil koenzim A, yang dibantu oleh enzim hidroksil koenzim A dehidrogenase, yang tujuannya untuk melepaskan 2 atom H yang ada pada C3. Kemudian atom H akan berikatan dengan NAD+ sehingga membentuk NADH. Kemudian yang keempat adalah teolisis. Pada proses ini terjadi pemotongan antara C2 dan C3 sehingga menghasilkan satu gugus asetil CoA yang terdiri atas 2 karbon dan asetil koenzim A, ataupun asam lemak yang berikatan dengan koenzim A yang jumlah atom karbonnya sudah berkurang sebanyak 2. Selanjutnya soal nomor 5 adalah jelaskan proses degradasi lemak tidak jenuh. Proses ini sama halnya dengan proses oksidasi sampai bertemu dengan atom C yang mengandung ikatan tidak jenuh. Pada proses ini membutuhkan enzim reduktase dan isomerase. Reduktase bekerja pada ikatan rangkap lebih dari 1 kali,
sampai tinggal hanya satu ikatan rangkap. Dan selanjutnya isomerase merubah konfigurasi menjadi trans. Kemudian oksidasi berlangsung kembali. Untuk soal yang terakhir atau yang keenam, yaitu sebutkan pengertian liposis, lipolisis, lipogenesis, ketogenesis, dan esterifikasi. Yang pertama yaitu liposis. Liposis itu merupakan proses ataupun serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, di mana lipid akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Yang kedua adalah lipogenesis. Lipogenesis merupakan proses metabolisme yang dimana asetil-CoA akan diubah menjadi trigliserida untuk disimpan di dalam lemak. Kemudian yang ketiga adalah ketogenesis. Ketogenesis adalah pembentukan keton dari proses gluconeogenesis yang terjadi di dalam hepar atau hati. Yang keempat adalah esterifikasi. Esterifikasi adalah proses pembentukan ester tergantung asam karboksilat dan alkohol yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari review materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.